Bisa jadi kita mencoba bebas, namun suatu hari kita akan merasakan betapa buruknya kebebasan yang tidak ada aturannya itu. Misalnya, kita bisa saja mencoba menerobos lampu merah hingga kecelakaan baru kita sadar, oh ternyata lampu merah itu penting. Tapi sebelum kita kecelakaan secara batin, Islam dengan penuh kasih sayangnya dari yang maha kasih dan maha sayang, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim menurunkan aturan. Ya Allah, aku ingin bebas. Kebebasan adalah sesuatu yang menjadi naluri yang diimpikan, bukan hanya oleh manusia saja, tapi oleh seluruh makhluk Allah. Karena itu, misalnya Anda pernah memelihara seekor burung di dalam sangkar, yang selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun Anda beri makan ia, beri minum, dimandikan, dan diberikan segala fasilitas yang premium. Ketika kemudian Anda lupa menutup sangkarnya, maka pastilah burung itu memilih untuk terbang, menghirup udara kebebasan, meskipun tidak ada kepastian di udara bebas itu, dia bisa mendapatkan makanan, minuman, dan fasilitas-fasilitas yang seperti dia dapatkan ketika ia disangkar. Begitu juga kita manusia. Tentu kita tidak akan memilih hidup di penjara meskipun dijamin sandang, pangan, papan, dan semua kebutuhan kita. Melainkan kita ingin bebas meskipun tidak ada jaminan. Kita bisa mendapatkan makanan, minuman, dan kebutuhan-kebutuhan kita seperti di dalam penjara. Karena kebebasan itu adalah naluri yang diimpikan oleh setiap manusia dan seluruh makhluk Allah. Itu adalah fitrah kita sebagai makhluk Allah. Karena itu, Islam mendorong kita untuk menjadi pribadi yang merdeka, terbebas dari segala sesuatu yang mendiskriminasi, menindih, memarjinalkan, dan menindas kita. Namun, Islam bukan agama kebebasan, melainkan dia adalah agama pembebasan. Islam tidak ingin kita ditindih, ditindas, didiskriminasi, dan dimarginalisasikan. Oleh karena itu, sedari awal, Islam sebagai salah satu visi dan misinya adalah memberikan pembebasan kepada manusia dari segala bentuk tindihan-tindihan jahiliyah. Baik melalui doktrin-doktrinnya ataupun melalui praktek yang menjadi realitas sejarahnya. Melalui doktrin-doktrinnya, Islam mengajarkan bahwa kita adalah hamba yang merdeka. Karena itu misalnya, tidak ada seorang muslim yang diperkenankan untuk sujud kepada selain Allah. Karena itu juga, misalnya Sayyidina Ali berkata, kamu ini hamba yang merdeka, maka jangan mau diperbudak oleh siapapun. Dan begitu juga, bahkan dalam hal agama sekalipun, Islam katakan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam suratul Kahfi ayat 26 bahkan Allah semakin tegaskan, kalau kamu mau jadi muslim, silahkan. Tapi kalau kamu memilih untuk menjadi kafir, silahkan juga. Padahal kita tahu, sebagai seorang muslim kita meyakini Islam sebagai satu agama yang akan memberikan kemerdekaan dan keindahan bagi hidup kita. Namun, begitupun kita tidak dipaksa menjadi muslim, dan dilarang seorang muslim, termasuk Nabi Muhammad, memaksa siapapun untuk masuk ke dalam keharibaan Islam. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan kau tetap saudaraku
meskipun engkau berbeda agama denganku. Saudara sekemanusiaan. Faktanya juga, Islam mempertontonkan bagaimana keseriusan agama ini mengupayakan kemerdekaan bagi hamba-hambanya. Misalnya, Nabi mengupayakan untuk membebaskan budak-budak yang ada di zaman Nabi Muhammad. Di antara yang aktif dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membeli budak untuk dibebaskan. Dan itu juga yang dilakukan oleh sahabat-sahabat mulia Nabi Muhammad. Begitu juga salah satu episode terpenting dalam sejarah Islam adalah Fathum Mekah atau pembebasan kota Mekah dari segala diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada saat itu. Diskriminasi atas dasar warna kulit, diskriminasi atas dasar suku, diskriminasi atas dasar jabatan, diskriminasi atas dasar ekonomi, gender, dan lain sebagainya. Itu dihapus tuntas oleh Nabi Muhammad melalui Fathum Mekah, pembebasan kota Mekah. Semua orang setara. Kalau Fatimah, putri Nabi Muhammad mencuri, Nabi sendiri, kata Nabi, yang akan memotong tangannya. Semua setara di mata Islam. Karena itu, Islam pro kepada pembebasan. Tidak diperkenankan diskriminasi atas nama apapun dalam Islam. Bahkan Islam mendorong untuk kita berlomba-lomba secara merdeka dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan secara merdeka. Justru kalau kebaikan dilakukan atas keterpaksaan, nilainya paling tidak rendah atau bahkan tidak ada artinya dalam Islam. Karena itu, di dalam Islam, kita kemudian ditunjuk untuk kemudian menjadi pribadi yang bebas. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia ini adalah khalifah, pemimpin atas dirinya sendiri. Dia bebas menentukannya apa yang mau dia lakukan. Dalam hadis Nabi dikatakan, kullukum ra'in. Kamu ini merdeka. Kamu ini pemimpin. Kamu ini berdaulat, kata Nabi. Namun, kemerdekaan berbeda dengan kebebasan. Kemerdekaan artinya kebebasan dari segala penindasan. Dan itu yang didorong dalam Islam. Namun kebebasan dalam Islam, ia dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dengan apa yang dilanjutkan dalam hadis Nabi tersebut. Kullukum ra'in. Kamu merdeka, kamu berdaulat, kamu bebas. Wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Tapi kamu harus bertanggung jawab atas kebebasan yang kamu pilih. Karena secara ideal dan faktual, kita itu tidak boleh dan tidak bisa bebas. Secara faktual, kita mustahil bebas. Misalnya, kita nggak bisa memilih untuk bebas tidak makan dan tidak minum. Kita terikat pada satu aturan biologis yang mewajibkan kita tidak bebas untuk urusan makan dan minum. Itulah yang disebut hal-hal yang bersifat takwini dalam Islam. Hal-hal yang menjadi kebutuhan biologis kita yang kalau kita lawan akan menyebabkan kecelakaan pada diri kita. Kita misalnya tidak bisa bebas sebebas-bebasnya melakukan sesuatu semau kita. Paling tidak, kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain secara faktual. Anda gak bisa seenaknya bangun rumah di satu tanah. Anda gak bisa seenaknya melakukan kegiatan yang bisa mengganggu, menyakiti, apalagi membahayakan orang lain. Anda gak bisa naik motor seenaknya kemana-mana tanpa aturan. Karena itu kemudian muncul aturan-aturan untuk membatasi kita agar kita bisa hidup bersama sebagai makhluk sosial.
Aturan-aturan itu kemudian disebut dengan aturan negara, aturan keluarga, aturan adat, aturan sosial, dan lain sebagainya. Namun, di samping aspek biologis yang kita tidak bisa bebas, jangan lupa kita juga memiliki aspek rohani, aspek batin, selain aspek lahir, yang juga sepatutnya, idealnya, kita tidak bebas. Karena itu sesuatu yang tidak logis dan mustahil. Karena itu kemudian ada selain hal-hal yang bersifat takwini, ada hal-hal yang bersifat tasyri'i sebagai aturan yang diatur dalam Islam. Yaitu karena Islam mengetahui bahwa batin kita juga tidak bisa bebas sebebas-bebasnya, maka diberikanlah aturan yang bernama Islam itu sendiri dengan segala aturan-aturannya. Untuk siapa? Untuk kebaikan kita sendiri. Sebagaimana aturan tentang wajibnya kita makan dan minum, wajibnya kita mentaati lampu merah dan aturan-aturan lainnya yang itu untuk diri kita sendiri, maka aturan agama itu dibuat oleh yang maha tahu tentang batin kita, yaitu Allah, untuk kebaikan kita sendiri. Yang itu disebut dengan syariat. Karena itu, kemudian kita menjadi seorang yang beragama. Dalam hal ini sebagai seorang muslim, untuk kemudian kita mengetahui batas kita tanpa mengalaminya terlebih dahulu. Bisa jadi kita mencoba bebas, namun suatu hari kita akan merasakan betapa buruknya kebebasan yang tidak ada aturannya itu. Misalnya, kita bisa saja mencoba menerobos lampu merah hingga kecelakaan baru kita sadar, oh ternyata lampu merah itu penting. Tapi sebelum kita kecelakaan secara batin, Islam dengan penuh kasih sayangnya dari yang maha kasih dan maha sayang, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim menurunkan aturan agar tidak kita belajar dari kecelakaan batin berupa agama Islam itu sendiri untuk mengatur batin kita. Oleh karena itu kemudian aturan-aturan agama itu sebenarnya mengatur kita untuk membebaskan batin kita dari segala diskriminasi yang sifatnya batin. Yang itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena itu Allah katakan di dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang aku aturkan dalam agama ini untuk kamu sendiri, bukan untuk aku Allah. Tapi begitu juga keburukan yang aku sudah tetapkan sebagai sesuatu yang haram itu untuk kamu sendiri, agar kamu tidak terjebak di keburukan itu dan rusak batinmu. Karena itu, dalam Islam, seperti yang disampaikan oleh Syed Hussein Nasr, salah satu tokoh filsafat dalam Islam, dia berkata bahwa kebebasan yang sejati dalam Islam adalah terbebasnya kita dari ego atau nafsu di dalam diri kita yang menyebabkan batin kita terpedaya menjadi budak yang justru mengekang kita dan membuat hilangnya kebahagiaan kita, menuju keterbebasan dari nafsu atau ego kita menjadi berlabuh kepada Allah. Karena Allah itu maha luas, Allah itu maha bebas. Maka seorang yang ingin betul-betul merdeka dan bebas, justru dia bergerak kepada Allah. Jangan mau diperdaya secara batin oleh nafsu dan ego kita, karena itu pasti akan mencelakakan kita. Itulah kebebasan yang sejati dalam Islam, yaitu ketaatan kepada aturan Allah yang maha tahu, yang telah memberikan hudan linnas, petunjuk bagi kita melalui Al-Quran dan semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, menjadi panduan bagi kita gimana sih cara hidup yang baik, khususnya secara batin. Oleh karena itu, dalam Islam, kebebasan dalam pengertian yang sejati adalah ketika kita bersama Allah yang maha bebas, yang maha luas. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau orang bersama Allah, menjadi ulama, menjadi hamba Allah, menjadi wali Allah, maka dia tidak akan ada rasa takut dan rasa sedih karena dia bebas.
Orang yang menjadi kekasih Allah, berada di jalannya Allah, dia gak pernah takut dengan apapun. Bukankah itu yang namanya kebebasan? Bukannya malah menjadi seorang nihilis yang melakukan apa tanpa makna, tanpa aturan yang pada akhirnya juga akan membuat kita bingung. Seperti orang yang secara logis semakin banyak pilihan, semakin dia bingung untuk memilih. Sedangkan justru orang yang sejatinya tidak bebas, meskipun tampak bebas, adalah orang-orang yang dia tidak bersama Allah. Karena ketika kita tidak bersama Allah, pasti kita ditindas. Pasti kita tidak bebas. Pasti kita tidak merdeka. Lihatlah orang-orang yang dulu menjadi penyembah Fir'aun. Dia justru diperdaya oleh Fir'aun. Bahkan Allah mengajarkan kita tentang penyembahan kepada Allah justru untuk membebaskan kita. Karena kalau kamu menyembah selain Allah, pasti sesuatu itu akan memperdaya, memanfaatkan, dan menindas kamu. Serta menakut-nakuti dan membuatmu sedih. Tapi kalau kamu berserah kepada Allah, maka kamu akan bebas. Nggak pernah takut, nggak pernah sedih. Karena itu, dalam logika Islam, pembebasan itu visi utama, tapi kebebasan sejatinya dia tidak bisa dan tidak ada. Dia harus dibatasi. Karena jika tidak, manusia akan menjadi pemangsa antara satu dengan yang lainnya. Maka pada akhirnya, kalau kita rela memberikan kebebasan kita untuk dibatasi oleh misalnya bos kita, karena kita ingin mendapatkan hal-hal yang sifatnya material seperti gaji dan kehidupan yang layak untuk menunjang kebahagiaan kita, ataupun kita merelakan kebebasan kita dibatasi oleh guru atau orang tua kita karena secara tulus kita ingin mendapatkan kedamaian hidup dengan itu, lalu kenapa kita ragu untuk bahkan menggadaikan kebebasan kita kepada Allah yang maha segala-galanya, lebih mulia dari segalanya, dan lebih bisa mencukupi kita dengan materi melebihi segalanya, agar kita mendapatkan kecukupan, kedamaian, dan kebahagiaan.